Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ustadz Debi. Marhaban bikum. Alhamdulillah, kaifahaluk? Alhamdulillah ana bi khair wa kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin aidan. Sore ini kita jumpa dengan Ustadz Debi. Beliau itu tetangga kita dan baru saja menjadi pengantin baru. Ini luar biasa nih Ustaz. Mudah-mudahan lahirlah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Saya udah dapat informasi Ustadz Debi ini kuliahnya dulu di Al-Azhar. Ya, Sekarang masih kuliah Ustaz? masih kuliah di sana. Ya, masih ya. Masih. Tentu masyarakat Indonesia terutama masyarakat Minangkabau ingin tahu ini kuliah di Mesir itu bagaimana, kan gitu kan? Ya. Nah, jadi mungkin pada sore menjelang maghrib ini perbincangan kita menuju ke sana sekalian untuk motivasi bagi adik-adik kita yang ingin belajar di Mesir. Universitas Al-Azhar ya. Tapi sebelumnya saya mintalah beliau memperkenalkan diri beliau, di mana kampung beliau, kemudian ya pentinglah, yang penting-penting aja ya. Oke Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama mungkin SD di kampung, yaitunya tepatnya di Gunung Kenagarian, Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kemudian SD di kampung, kemudian sanawiyah juga di kampung. Sanawiyah negeri ya? Enggak, swasta. Oh swasta. Apa nama? Fastabiqul khairat. Oh luar biasa. Kemudian dilanjutkan ke MAN Kota Baru Padang Panjang. Kebetulan saya dahulu jurusan IPA, bukan jurusan keagamaan di MAN Kota Baru. Bisa dikatakan di sana lebih dominannya belajar yang berkaitan dengan matematik, fisika, biologi, kimia gitu. Jurusan apa dulu? Jurusan IPA. IPA di MAN Kota Baru. Belum dipecah lagi ya? Udah dipecah. Ada jurusan keagamaan, ada jurusan umum, istilahnya gitu. MAN gitu ya. MAN. Nah, kalau di MAN itu bisa dikatakan 75% umum, 25% agama. Intinya yang ingin Anda sampaikan, bahasa Arab waktu itu masih kurang dan sangat kurang. Kalau kalau diandalkan untuk tes ke Mesir itu sulit gitu kan. Kemudian Ana dulu ingin masuk ke kuliah kedokteran. Tapi kata ibu, kuliah kedokteran katanya mahal. Jadi kita kumpulkan uang dulu setahun 2 tahun. Jadi setelah itu nanti baru masuk ke kuliah kedokteran. Intinya setelah itu Ana karena kita udah biasa belajar dari kecil, nganggur setahun 2 tahun itu rasanya canggung. Ya udahlah, artinya kita harus kuliah gitu. Kemudian tiba-tiba saja ada salah seorang teman Ana memberikan informasi, yaitu Debi, ada kuliah di Padang namanya STIPIK. Oh iya ya, di apa ya? Di Jati Pak. Di Jati ya. Pada waktu itu Ana tercengang. Intinya dia ingin bilang ada kuliah STIPIK dan gratis. Gratis. Nah, terus katanya di situ bisa ngafal Quran. Kata Ana, ada orang yang hafal Quran di dunia ini. Terus katanya belum tahu. Wallahi Ana belum tahu bahwasanya orang di dunia ini nggak ada yang hafal Al-Quran. Begitu sulitnya menghafal mungkin ya. Saya kira yang menghafal Quran itu dulu Nabi Muhammad SAW sama Imam Mekah. Dua orang itu saja yang bisa menghafal Quran. Selainnya nggak ada manusia yang hafal Quran. Kemudian tentu ada katanya. Intinya dengan berniat pada waktu itu kuliah gratis, udahlah daripada nganggur ikut aja kuliah ini dulu. Di STIPIK. Tiba-tiba
pas masuk masuk gerbang Taipik itu, ana terdengar salah seorang teman dia itu sedang membaca Al-Qur'an dengan irama murattal gitu ya. Imam Al-Ghamidi waktu itu. Iya. Nama beliau adalah Kak Datres. Kebetulan beliau tamatan Kota Baru juga. Iya. Dan intinya setelah itu anak tanya, Kak Datres sudah hafal berapa juz? Dia syarahkan lah, dia jelaskan gini. Setelah itu anak ingin masuk di sini, Kak, saya bilang kakak, bisa nggak? Bisa katanya. Nah, setelah itu anak masuk ke Taipik dan Tahun berapa kira-kira? tahun 2004 Pak. 2004 ya. 2003 2004 gitu. Iya. Setelah itu Ana masuk ke jurusan tahfiz Quran. Tahfiz ya. Nah, saya mulai menghafal Al-Quran di sana. Alhamdulillah tamat dalam waktu 2 tahun kurang 2 bulan. Berapa juz? 30 juz. Alhamdulillah. 30 juz. Setelah itu pemantapan agak setahun atau kurang sedikit. Setelah mantap rasanya bagi Ana ya, ikut ajang-ajang kompetisi atau MHQ ini MHQ di sekitaran Sumatera Barat. Iya. Dan di luar Sumatera Barat juga. pernah juara. Pernah ikut ke Sumatera Utara, tingkat Sumatera gitu. Berarti MTQ 30 juz udah juara tuh ya. Juara 3 waktu itu. Alhamdulillah. Dan pernah juga ikut kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat ini, alhamdulillah juara. Begitu juga ikut di provinsi. Iya. Alhamdulillah ikut nasional 30 juz utusan Sumbar. Waktu itu di tahun 2004 di Kendari. Berawal dari sinilah kisah Mesir ini bermula. Itunya Ana ikut tes ke Mesir pada waktu itu tahun 2000 berapa? 2005 ikut tes Mesir 2 tahun melalui 2005. program Depak. Ya. Dan di waktu yang sama Ana diutus oleh Sumatera Barat waktu itu ikut MHQ MTQ tingkat nasional dan cabang 30 juz. Dan waktunya sama, yaitunya tes ke Mesir dengan MTQ. Iya. Di minggu itu, di hari itu. Sama waktunya ya. Sama waktunya. Dan yang menyelenggarakan MTQ ini Depak atau Kemenak ya. Iya, Sekarang namanya Kemenak Pak ya. Kemenak. Dan MTQ juga Kemenak yang menyelenggarakan. sama. Kemudian ibaratnya saya harus milih salah satu, MTQ atau tes ke Mesir. Iya. Terus pikir-pikir lagi, enggak, saya mau ikut keduanya. Akhirnya kita istilahnya tuh bicara ke Kanwil, Pak, gimana nih Pak? Kita mau ikut MTQ dan kita juga ikut MHQ. Tes ke Mesir. Tes ke Mesir. Setelah itu dikasihlah solusi sama Kanwil, ayolah kita ke Depak RI di Jakarta. Bagaimana, mudah-mudahan nanti ada solusi dari mereka. Waktu itu kita pergi ke sana ditemani oleh Kanwil Sumbar. Langsung Kanwil ke sana. Langsung Kanwil kepala Kanwil enggak? Yang waktu itu lupa saya nama bapaknya. Yang penting orang Kanwil lah. Iya. Orang Kanwil Pak ya. Kita pas tiba di sana, kita negosiasi gitu. Intinya kata orang itu harus tes. Bagaimana? Ya udah, mereka kasih solusi. Kamu tesnya khusus nanti setelah MTQ. Orang se-Indonesia nanti tes Mesir se-Indonesia, tapi Ana ditakhirkan atau dibolehkan untuk mengikuti tes setelah MTQ. Jadi kedua-duanya dapat ya? Kedua-duanya dapat. Singkat cerita, setelah MTQ kita langsung ke Depak RI tes. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Dan setelah lulus anak pergi ke Mesir tahun 2006 ya. Nah, sekarang cerita Mesir mulai. Cerita tentang kemesiran mulai. Universitas Al-Azhar. Tahun 2006 ke sana, kemudian berawal dari istilahnya
Kuliah bahasa Arab kuliah. atau bagaimana? Saya kuliah Usuluddin, Pak. Usuluddin. Ya? Usuluddin jurusan tafsir Al-Qur'an. Iya, iya. Pada waktu itu di awal-awal kita dihadapkan oleh muqarrarat namanya, atau tesis kuliah yang semuanya dalam bahasa Arab. Tentu kita pusing, Iya. apalagi saya yang cuma mengandalkan tamat MAN, Tamat mana jurusan ya? IPA, IPA ya. jurusan IPA. Dan kita lulus ke Mesir kemarin atas bisa dikatakan bantuan dari Depak, ya lulus gitu ya. Yang penting kan lewat tes kan. Kalau lewat tes itu kan tidak ada masalah. Ya. Oke, lanjut. Setelah itu dibinalah sama kakak-kakak senior, dijelaskan tentang ini ujian mau masuk, Pak. Kita tiba di sana di Mesir itu 1 bulan atau 1 bulan setengah, setelah itu langsung ujian. Yeah. Sedangkan kita dihadapkan oleh tesis kuliah yang tentu semuanya berbahasa Arab kan. Yeah. Kita belum biasa membaca buku-buku yang berbahasa Arab semuanya gitu. Apalagi Ana secara khusus. Pusing lah. Tapi alhamdulillah akhirnya ada senior-senior itu yang menjelaskan atau membacakan kepada kita dan menjelaskan bagaimana dapat bimbingan lah ya. Dapat bimbingan lah secara khusus gitu. Ini dihafal, ini dipahami saja, ini dihafal, ini dipahami saja. Oh, ini sangat sangat penting ini untuk dihafal gitu. Kemudian diartikan, dijelaskan semuanya. Yeah. Intinya setelah saya ikut ujian, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus, dan setelah itu 6 bulan pertama anak tinggal di luar, artinya di rumah kos-kosan gitu, Pak ya. Bukan di asrama ya. Bukan di asrama. Kemudian anak daftar 6 bulan kedua anak daftar di sebuah maskan atau asrama yang mana asrama ini adalah punyanya Arab Saudi, bernama Sakan Al Haramain. Kerjasama antara Saudi dengan Mesir. Di sanalah Ana belajar bahasa Arab. Sebab di sana semua banyak dari teman-teman itu berasal dari negara yang berbeda. Ada dari Rusia, dari Amerika juga ada, dari Tajikistan, dari Afghanistan, dari Afrika, dari Indonesia, internasional lah gitu. Jadi kita belajar bahasa Arab di sana. Ada program bahasa Arab, dan secara otomatis kita seharian harus berbahasa Arab. Kita dipacu dan diharuskan gitu. Diharuskan sebab kalau kita bahasa Indonesia nggak ada yang akan paham kan. Kecuali beberapa orang aja, teman-teman kita tuh ada yang orang Indonesia. Intinya kita seharian berbahasa Arab. Dengan bermodalkan itulah, alhamdulillah bahasa Arab Ana mulai berkembang gitu. Mulai berkembang gitu kan. Setelah itu kayaknya ada sekitar 2 tahun Ana tinggal di asrama ini. Kemudian Ana pindah ke asramanya Jamiatul Azhar. Masih berteman dengan teman-teman Indonesia waktu itu atau orang internasional? Internasional juga. Jadi Sakan yang pertama ini atau asrama yang pertama ini jumlahnya sedikit. Mungkin kita ada sekitar 100 orang lebih kurang. Kalau kemudian 2 tahun berikutnya Ana tinggal di asramanya Jamiatul Azhar. Itu lebih banyak. Mungkin bisa dikatakan 5.000 orang mungkin. Di universitas ya? Langsung dikelola universitas. Iya, asrama milik Jamiah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Itu cakupannya lebih luas ya. Dan di sanalah lebih berkembang lagi bahasa kita. Soalnya teman-teman makin banyak gitu kan. Makin banyak dari berbagai negara. Kalau nggak salah ada sekitar 150 negara dari sana. Sebentar untuk menanyakan ini, apakah semua anak yang kuliah di universitas itu bisa bahasa Arab atau tidak, karena suka bergaul dengan orang Indonesia bahasa Arabnya lemah? Bisa seperti itu? Pertama, tentu orang yang sudah lulus ke Jamiah Al-Azhar bahasa Arab dasar tentu ada. Buktinya dia lulus tes. Kemudian
tentu apa namanya, perkembangan bahasa Arabnya itu lagi di Mesir. Apakah perkembangannya cepat atau lambat begitu. Memang ada yang apa namanya, udah bertahun-tahun di Mesir tapi bahasa Arabnya kurang. Ya. Kenapa? Karena mereka bergaul sama orang Indonesia saja. Orang Indonesia aja, Orang Indonesia saja. bahasa Indonesia aja Bahasa yang Indonesia, keluar, gitu. malah bahasa Minang ya. Iya, seperti itulah Pak. Kemudian ada orang yang suka bergaul dengan teman-teman dari negara-negara lain atau orang-orang Mesir, orang-orang Arab gitu kan. Jadi perkembangan bahasanya cepat. Perkembangan bahasanya cepat. Di Mesir kita berpacu. Kita apa namanya, kalau di lokal, di absensi di lokal, kita nggak diwajibkan hadir. Begitu ya. Nggak diwajibkan hadir karena saking banyaknya mungkin Pak ya. Iya, iya. Lokal itu nggak muat untuk menampung mahasiswa yang ada. Kemudian tidak diwajibkan hadir, tapi disitulah kita mengelola diri kita. Ada yang berhasil, bahkan ada sebagian lagi ada yang malah mundur gitu. Yang berhasil misalnya digunakan waktu itu untuk belajar memanage diri lah intinya Pak ya. Memanage diri, belajar bahasa Arab, pergi ke masjid-masjid, talaki bersama syekh, dan dekat-dekat ujian nanti dihadapkan dengan muqarrar diktat kuliah. Tapi intinya nggak ada waktu yang kosong. Nggak ada waktu yang kosong. Sementara teman-teman yang lain ada yang suka jalan-jalan gitu. Ada yang suka di kamar saja gitu. Ada sebagian seperti itu. Tapi dan mereka kurang berkembang gitu ya. Dan itu mungkin. Sekarang kita mungkin masuk masalah ini Pak ya, masalah apa? Tantangan dulu. Tantangan Pak. Apa tantangan rasanya yang Yes. paling berkenan? Tantangan. Apa yang menarik lah, ya kan? Memang bagaimanapun kan ada tantangan. Apakah kita dapat kesulitan biaya selama kuliah atau iya. Tantangan ekonomi dipaksa, misalnya. atau bisa jadi dipaksa orang tua. Nah, pulanglah lagi, udah lama betul ini. Nah, ini contoh aja. Mungkin bisa kita terfokus ke ini, ke masalah ekonomi, tantangan ekonomi mungkin ya. Sebab di masyarakat kita biasanya mereka mengira bahwasanya kuliah ke luar negeri mahal Pak ya. Iya. Mahal. Tetapi kebalikan Pak. Faktanya kebalikan. Buktinya gini. Ketika kita sudah lulus di tes Al-Azhar Mesir, kita tidak dipungut biaya. Sekarang nggak ada biaya sedikit pun Pak. Nggak ada biaya satu pun ya. Nggak ada biaya Pak. Ataupun kalau mungkin ada biaya, mungkin nggak melebihi 500.000 kalau di uang kita per tahunnya. Setahun ya, per tahun ya? Nggak lebih. Bahkan mungkin nggak lebih dari 200 atau 300.000 per tahun. Per tahun. Tiap bulan? Enggak. Biaya kuliah. Iya. Biaya kuliah. Kalau di sini kan ada uang semester. Iya. Kalau di sana nggak ada. Nggak ada uang per tahun ada. Bayar uang per tahun. Itu pun nggak sampai 300.000 kalau di uang kitanya. Iya, murah sekali. Murah sekali. Dan sebahagian nggak ada yang bayar. Kemudian di S2 nggak ada bayar satupun. 1% pun nggak ada bayar. S3 pun nggak ada bayar. Iya. Jadi kemudian kita bisa mendapat beasiswa. Bisa mendapat beasiswa. Jadi kalau cara mendapatkan beasiswa mungkin Pak ya. Cara mendapatkan beasiswa di Jamiah Al-Azhar. Iya. Sewaktu kita tes di Indonesia, kita itu udah dibagi oleh pemerintah, ini orang yang akan mendapat beasiswa. Ini orang yang non beasiswa atau mandiri. Orang yang mendapat beasiswa oke lah. Berarti mereka tiba di Mesir, ekonominya mapan lah Pak ya. Adapun orang yang tidak mendapatkan beasiswa, di sini pembahasan kita mungkin ya. Tiba di Mesir nanti setelah masuk ke marhala kuliah namanya, setelah lulus di tahun kedua, mereka berhak untuk mendapatkan atau mendaftar ke beasiswa Al-Azhar. Beasiswa Al-Azhar. Setelah itu nanti tunggu proses dan tunggu nama keluar. Setelah nama keluar nanti dinyatakan lulus untuk penerima beasiswa Al-Azhar, maka pada waktu itu kita mendapat beasiswa per bulan. Dan beasiswa itu cukup untuk biaya kita per bulan. Termasuk uang jajan ya? Termasuk uang jajan Pak. Ya. Kalau orang yang hemat,
bisa itu uang 2.500 pon sekarang Pak. 2.500 pon itu per bulan, itu beasiswa Al-Azhar itu 2.500 pon. Bisa untuk sewa rumah dan makan untuk sebulan. Intinya kita nggak mengharapkan dari orang tua di kampung. Malah bisa ngirim ya. Malah sebagian teman bisa ngirim. Untuk Itu yang pertama. Yang kedua, khusus bagi penghafal Al-Quran, ada banyak jam'iyah atau bantuan-bantuan masyarakat, baik berbentuk pribadi ataupun berbentuk jam'iyah namanya itu. Yayasan, benar, yayasan yang akan membantu, muasasah yang membantu para mahasiswa yang hafal Al-Quran, yang telah hafal Al-Quran 30 juz, nanti mereka banyak sekali kemudahannya. Nanti mereka akan dites hafalannya, kemudian kalau lulus mereka akan dikasih per bulan. Jam'iyahnya banyak, jam'iyah A, jam'iyah B, jam'iyah C. Jadi per bulan mereka selain mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar, mereka juga mendapatkan beasiswa dari atau bantuan dari jam'iyah tadi, yayasan tadi. Itu yayasan. Ada yang sifatnya bantuan pribadi orang, muhsinin kalau kita istilahkan. Orang-orang muhsinin, orang-orang Apalagi orang Mesir suka derma ya. Suka dermawan. Mereka dermawan sekali, masya Allah. Dan bantuan, berapa jumlah bantuannya? Bantuannya bermacam-macam. Ada yang sifatnya mungkin kalau kita rupiahkan, ada yang 200.000 per bulan, ada yang 300.000 per bulan, gitulah ya. Intinya ada mahasiswa itu seperti yang Pak katakan tadi, bukannya seperti yang kita kira di masyarakat susah di sana, bahkan mudah insya Allah gitu. Yang sulit itu mungkin tesnya ya, atau biaya pengiriman ke sana. Tapi kalau sudah sampai di sana, di balik kesulitan ada kemudahan. Luar biasa ya. Ada kemudahan. Mungkin waktu kita tidak berapa lama lagi, udah hampir 21 menit ya. Kita mungkin sekitar 30 menit, berarti ada sekitar 9 menit lagi. 9 menit lagi, oke. Kita bicara tentang apa lagi Pak ya? Cara tes misalnya, cara masuk mungkin ya. Cara mendaftar. Supaya adik-adik kita mudah ya, mudah nanti mendaftar ke Al-Azhar. Silakan. Pertama, tentu Al-Azhar itu negaranya negara Mesir, berada di negara Mesir, Arab gitu ya. Mereka berbahasa Arab. Apa yang dibutuhkan untuk tes ke Mesir itu pertama bahasa Arab, kemudian Al-Quran itu secara umum, bahasa Arab bersama kaidah-kaidahnya, bersama praktek bahasa, praktek bercakap misalnya bahasa harian lah bahasanya, praktek berbahasa lah ya, praktek berbahasa sama kaidah-kaidahnya. Luah. Kemudian yang kedua, Al-Quran minimal hafal 3 juz. 3 juz ya. Minimal 3 juz. Kemudian ditambah dengan pengetahuan agama seperti fikih, akidah, sirah nabawiyah, dan apa lagi Pak? Pengetahuan dasar lah. Pengetahuan dasar ya. Ilmu keagamaan. Kalau misalnya udah mantap dari segi bahasa Arab, kemudian Al-Quran, kemudian pengetahuan agama dasar, insya Allah lulus tes gitu. Insya Allah akan lulus tes. Tapi bisa diulang ya? Bisa diulang tahun depannya. Lembaga apa saja yang menyelenggarakan tes ke Mesir ini? Pertama Kemenak. Jadi setiap tahun nanti kita harus dapat informasi dari Kemenak, cari informasi kapan tes ke Mesir. Di tahun ini bulan apa, tanggal berapa. Oh iya. Ya, kita harus mengetahuinya. Yang kedua Gontor mereka juga mengutus mahasiswanya ke Mesir. Berarti udah ada kerjasama ya? Ada kerjasama mereka. Kemudian setelah itu nanti setelah tahu kita kapan tesnya, ya ikut tes se-Indonesia, biasanya serentak. Andai kata ini kan kita mau masuk juga, tapi nggak bisa lewat Depak, mungkin bisa lewat Gontor. Sementara kita bukan alumni Gontor, bisa masuk lewat Gontor juga. Walau alam Pak. Itu kita lanjut apalagi yang bisa mengirim siswa kita. Kemudian
dulu bisa dengan pribadi Pak, tidak melewati depak, bisa lewat pribadi saja. Yang penting ada visa turis nanti untuk pertama kali pergi ke Mesir. Setelah tiba di Mesir nanti kita mendaftar ke kuliah Al Azhar bisa. Tapi sekarang semuanya harus lulus tes. Ya, harus lulus tes sekarang. Kemudian setelah tiba di Mesir nanti kita mungkin agak kepayahan dalam berbahasa Arab. Di sana banyak markas-markas atau kursus bahasa Arab. Ada namanya Markaz Nil, kursus bahasa Arab yang namanya Markaz Nil, ada Markaz Fajar, ada Markaz Dot dan lain sebagainya. Dan di situ nanti kita dibina bagaimana berbahasa Arab dengan baik dan benar melalui buku yang mereka terbitkan. Jadi setiap markas nanti ada buku-bukunya dan mereka punya tingkatan-tingkatan dari tingkatan pertama sampai nanti tingkatan terakhir. Misalnya tingkatan pertama belajar nahu, kedua misalnya nahu kan banyak juga. Misalnya sekarang pengenalan bahasa Arab, tingkatan kedua misalnya dimulai dengan mubtada wa khobar misalnya. Marhalah ketiga misalnya agak mulai ke udah meng-i'rab misalnya. Dan seterusnya dan sorof juga, kemudian diakhiri dengan marhalah balaghah. Itu agak susah, marhalah balaghah. Setelah mereka tamat seluruh marhalah ini atau tingkatan ini dalam kursus, insya Allah mereka udah dipastikan insya Allah mereka sudah bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Dan mereka tidak akan kesusahan membaca buku-buku kuliah, di Jamiah Al Azhar. Kemudian pada zaman sekarang kebanyakan mahasiswa tidak mencukupkan diri untuk tamat S1 saja. Rata-rata sekarang banyak mahasiswa yang masuk ke S2. Sebab apa? Sebab gratis. Oh gitu ya. Cuma lama S2 itu di sana. Lama Pak. Waktu maksimalnya 8 tahun. Oh itu. Waktu maksimalnya 8 tahun. Ya saya bingung juga ini kenapa. Saya pernah dulu belajar di Mesir kan. Kok belum juga tamat, udah 17 tahun. Ustadz sendiri berapa tahun di 8 tahun. Itu baru S2-nya aja. S2 Pak ya. Nah, sekarang udah S3. Sedang S3. Sedang S3 Pak ya. Nah, insya Allah berapa tahun lagi? Mudah-mudahan selesai dalam 2 tahun kalau bisa. Alhamdulillah, kita doakanlah ya. Amin ya Rabb. Ada tambah lagi ini. Rupanya di Jamiah Al Azhar itu bukan kuliah agama saja Pak. Oh gitu. Ada kuliah umum seperti kuliah kedokteran ada Pak. Ada ya. Kedokteran gigi, kedokteran umum, kuliah bahasa Arab juga ada, kuliah bahasa Inggris juga ada, bahkan kuliah bahasa Melayu ada. Oh gitu ya. Kuliah bahasa Melayu di Jamiah Al Azhar. Tenaga pengajarnya nanti dari Malaysia, Indonesia. Kemudian ada kuliah olahraga. Jadi tamatan Al Azhar nanti jadi pulang ke Indonesia jadi guru olahraga. Jadi peluang itu lebih besar ya. Ada kuliah ini juga insinyur yang untuk bangunan ini apa namanya Pak? Arsitek juga ada di sana. Jadi rupanya Al Azhar juga mengembangkan ilmu-ilmu dunia. Artinya mereka juga ada sekarang kuliah-kuliah kuliah-kuliah dunia gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi teman-teman orang Indo juga banyak yang mendaftar di sana, terkhusus di kuliah di kuliah kedokteran, baik itu kuliah kedokteran gigi atau dokter kuliah umum ya, dokter umum, dan gratis. Jadi dokter umum dulu atau dokter spesialis? Walau alam yang saya tangkap dari mereka itu jadi bahasa Arabnya tibbul basyari gitu. Tibbul basyari dengan tibbul asnan. Jadi dokter umum dengan dokter gigi. Ada yang masuk kuliah kedokteran gigi, ada yang dokter umum. Jadi seperti itu mungkin Pak. Terima kasih Ustadz Debi ya. Iya Pak. Mudah-mudahan cita-cita beliau segera tercapai. Dan beberapa hari lagi, 3 hari lagi ya, insyaallah Pak. Beliau tanggal berapa ini? Tanggal 27 Pak. Tanggal 27 berangkat ke Mesir. April. Sekalian beliau memboyong istri beliau. Insyaallah. Ini visa udah diurus ini. Udah Pak. Alhamdulillah. Jadi kita doakanlah kepada Allah
perjalanan beliau eh, selesai sampai di tempat di tujuan, dan kuliah beliau juga sukses dan balik lagi ke Indonesia sehingga bertemu pula dengan kita kembali. Amin. Nah, saudaraku, tentu kita ucapkan terima kasih atas apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang beliau sampaikan bermanfaat bagi umat. Mungkin agak 1 menit, apa harapan beliau untuk Indonesia atau dan Minangkabau ke depan? Harapan anak mungkin ini, tuntutlah ilmu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dalam riwayat lain wa muslimatin. Jadi tuntutlah ilmu, menuntut ilmu itu fardhah, kewajiban bagi setiap muslim. Dan ada istilah utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kalau kita mungkin tuntutlah ilmu walau ke Mesir gitu ya, walaupun ke negeri Mesir. Sebab apa? Sebab Mesir dikatakan negara para anbiya. Jadi menuntut ilmu agama di mana banyak wasilahnya banyak. Bisa mendengarkan ceramah, melalui mendengarkan ceramah, bisa belajar ke luar negeri, termasuk menyimak video ini dengan benar ya. Insyaallah, Pak. Jadi nasihat anak mungkin setiap hari marilah kita hiasi diri kita ini dengan ilmu dan ibadah. Jadi setiap waktu, setiap detik hendaknya hidup kita ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak sia-sia kan. Jadi setiap lahzah, setiap detik nafas kita ini dicatat oleh malaikat sebagai nilai ibadah gitu. Kita terus berzikir misalnya, astagfirullah. Ketika kita berjalan berzikir. Ketika misalnya kita di masjid misalnya baca Quran, membaca buku-buku Islami misalnya. Bahkan bukan itu saja sebenarnya. Kalau kita belajar ilmu agama, ilmu umum seperti kuliah kedokteran, kalau kita niatkan untuk membantu masyarakat misalnya kan, atau berkhidmah di masyarakat ke depannya, itu akan bernilai ibadah. Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz Dewi. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Sekali lagi saudaraku, anak-anak muda, belajarlah, termasuk ke Mesir. Ini yang kita doakan, cita-cita Anda anak-anak muda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.